Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 171, Jordan marah. Hei, Chaiden, apa yang harus kita lakukan? Apa yang kita lakukan tadi malam sudah terbongkar, dan bosku akan membunuhku. Maggie dilanda kepanikan. Dia adalah seorang selebriti terkenal yang kehidupan pribadinya memiliki dampak yang signifikan padanya. Dapat dikatakan bahwa hal itu akan menentukan apakah dia dapat bertahan di industri hiburan. Seorang selebriti seperti dia saja bisa kena masalah kalau ketahuan merokok secara pribadi, apalagi sampai berhubungan intim dengan laki-laki. Chaiden berkata, Maggie, kamu tidak perlu khawatir. Foto-fotonya agak buram. Kamu hanya perlu menyangkalnya. Baiklah, segera minta agensi Anda untuk merilis pernyataan klarifikasi di Twitter, dan saya akan menjelaskannya juga. Sebelum itu, kirimkan saya draftnya agar kami dapat mencocokkan pernyataan kami. Maggie berkata dengan cemas, apakah itu akan berhasil? Foto-fotonya mungkin tidak jelas, tetapi aku seorang figur publik, dan penggemarku dapat langsung tahu jika itu aku. Mereka sudah yakin itu aku, apakah ini akhir dari karir aktingku? Maggie masih seorang gadis muda, dan perusahaan itu mungkin telah memberinya kejutan besar. Chaiden menghibur, jangan dengarkan omong kosong bosmu. Jangan khawatir, tidak apa-apa, berita ini akan segera hilang dari daftar topik yang sedang tren. Aku akan segera memberitahumu tentang kekuatan Husli. Chaiden mendengus dingin setelah menutup telepon. Dia tidak tahu apakah paparazi membesar-besarkan masalah ini atau apakah ada orang jahat yang mencoba menyakitinya. Namun, apapun itu, Chaiden akan dapat dengan mudah menyelesaikan bencana ini. Uang berbicara dan uang dapat membuat topik yang sedang tren menjadi lenyap. Plus, Chaiden menelepon lagi. Hapus berita dari daftar topik yang sedang tren. Uang bukan masalah. Villa Giok. Victoria sedang menelusuri Twitter, dan dia juga mencapai berita itu. Jordan, lihat, selebritas papan atas Maggie, yang bertemu dengan Chaiden tadi malam, telah diungkap oleh paparazi. Victoria terkejut. Jordan adalah orang yang mengatur berita tersebut menjadi topik yang sedang tren. Namun, Jordan berpura-pura terkejut saat berjalan ke arahnya dan bertanya, benarkah? Coba aku lihat. Setelah melihat foto-foto yang sudah dilihatnya sejak lama, Jordan mencibir, Hailey masih merasa dia menikah dengan suami yang hebat, sekarang dia telah melihat warna asli Chaiden Husli. Melihat Chaiden menerima kecaman dan dihujat netizen, Victoria pun ikut gembira dan sebagian besar amarahnya pun teredakan. Victoria berkata, memang benar Tuhan akan berurusan dengan orang-orang yang tidak tahu malu. Kita bahkan tidak perlu membalas dendam kepadanya. Dia telah menembak kakinya sendiri. Jordan tersenyum dan mengangguk. Namun, jauh di lubuk hatinya, Jordan berpikir sebaliknya. Tuhan akan berurusan dengan orang yang tidak tahu malu. Apakah itu adil? Kalau saja Pablo tidak diam-diam mengambil foto mereka dan Jordan tidak membuat pengaturan, Chaiden tidak akan menghadapi hukuman seperti saat ini. Jika paparazi lain telah mengambil foto aktivitasnya tadi malam, mereka akan menggunakannya untuk memeras uang dari Chaiden alih-alih mengeksposnya di internet. Setelah membayar paparazi, Chaiden tidak akan menghadapi reaksi keras yang saat ini dihadapinya. Victoria tiba-tiba teringat Hailey dan berkata kepada Jordan, Hailey Camden pasti sangat sedih sekarang, iya. Apakah menurutmu dia akan tiba-tiba memutuskan untuk membatalkan pernikahan dan memohon untuk kembali bersamamu seperti yang dilakukannya pada Tyler Collins? Kamu sangat lembut hati, dan kamu sangat mencintainya, kamu bahkan meneteskan air mata untuknya di konser. Jika dia memohon kalian untuk kembali bersama lagi, kamu pasti akan meninggalkanku dan berbaikan dengannya. Perkataan Victoria membuat Jordan sangat malu. Jordan buru-buru mengulurkan jarinya seolah sedang bersumpah dan berkata, Victoria, aku berjanji tidak akan melakukan itu. Kamu adalah wanita yang paling aku cintai sekarang. Hailey hanyalah bagian dari masa laluku, jadi jangan goda aku lagi. Lagi pula, aku rasa Hailey tidak akan meninggalkan Chaiden Husli hanya karena ini, apalagi kembali padaku. Tentu saja, Victoria hanya bercanda. Ia tahu bahwa Jordan sangat mencintainya sekarang. Namun, tidak jelas apakah Jordan masih mencintai Hailey atau tidak. Victoria pun tidak tahu apakah Jordan lebih mencintainya atau Hailey. Wajar saja setiap wanita punya pikiran seperti itu. Victoria bertanya, mengapa? Jordan sangat mengenal Hailey, dan dia tahu bahwa Hailey sangat menghargai status dan kekayaan pasangannya melebihi apapun. Karena aku tidak sekaya Chaiden Husli, dan Hailey tidak akan pernah menceraikannya kecuali dia bangkrut. Itu benar. Victoria juga setuju dengan pernyataan Jordan. Saya akan menuangkan segelas sampainya. Jordan tiba-tiba bangkit dan berjalan menuju lemari anggur. Mengapa kamu minum sampainya? Victoria tertawa, merasa seperti dia sedang menertawakannya. Jordan mengangkat bahu tanpa menjawabnya. Ya, aku memang sombong. Ada apa?
Dia merasakan teleponnya bergetar dan mengeluarkannya untuk melihat bahwa Drew telah mengiriminya sebuah video. Itu adalah video pernikahan Hailey yang baru saja diambil Drew. Saya perlu ke kamar mandi. Mari kita rayakan saat saya kembali. Jordan berkata kepada Victoria, tidak ingin dia melihatnya menonton video Hailey. Dia masih belum sepenuhnya melupakan Hailey. Kalau Victoria melihat sesuatu dari ekspresi wajahnya, dia pasti akan cemburu. Baiklah, silakan, saya akan menuangkan sampainya. Victoria tersenyum dan berdiri. Jordan pergi ke kamar mandi dan mulai menonton video itu. Pertama kali saya melihat Chaiden, saya langsung jatuh cinta padanya dan yakin bahwa dialah orangnya. Dalam video tersebut, Hailey mengenakan gaun pengantin putih dan sakral, menyatakan cintanya kepada Chaiden di ruang dansa. Jordan marah sekali setelah mendengar apa yang dikatakannya. Dasar jalang. Kau jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Beraninya kau berkata begitu. Kenapa kau tidak memberitahu tamu-tamu itu bahwa kau masih istriku saat itu? Hailey memang masih bisa membuat Jordan kehilangan kendali, dan dia menjadi sangat gelisah setelah mendengar kalimat pertamanya. Dia tergoda untuk mengatakan bahwa itu karena dia membencinya. Namun, ia mengatakan bahwa kebencian adalah cerminan cinta, jadi tidak ada perbedaan antara kebencian dan cinta. Alasan mengapa dia tidak mau mengakui bahwa dia membencinya sekarang adalah karena dia tidak mau mengakui bahwa dia masih peduli padanya. Hailey melanjutkan, Chaiden sangat baik padaku. Dia memanjakanku, dan aku belum pernah bertemu pria selembut dia. Hailey telah mengatakan kata-kata itu kepada Jordan 2 jam yang lalu. Jordan tidak merasakan apa-apa setelah mendengar itu. Namun, selanjutnya, Hailey berkata, saya juga berfantasi tentang tinggal di Hailey Residence bersama Chaiden, yang mendesain sendiri hunian tersebut. Hailey Residence adalah sarang cinta kami. Saya yang menamakannya. Persetan denganmu. Jordan begitu marahnya sampai dia hampir menghancurkan teleponnya. Kalau saja dia tidak takut Victoria akan mendengarnya dari luar, dia pasti sudah menghancurkan telepon genggamnya hingga berkeping-keping sekarang. Tangan Jordan terkepal, dan dia ingin mencabik-cabik kemunafikan Hailey lalu menamparnya dengan keras. Aku yang mengusulkan konsep Hailey Residence untukmu. Itulah bukti cintaku padamu. Sekarang, kau menyebutnya sarang cintamu dan Chaiden Husli. Aku akan menulis namaku terbalik jika aku tidak menghancurkan Hailey Residence.